Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Fitrawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Pada video ini berisi praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lalu, dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Fitri ketahuan bermain HP di kelas saat pelajaran kimia berlangsung. Guru memanggil Fitri ke ruangan guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Fitri memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Fitri tahu tidak kenapa hari ini Ibu panggil masuk ke ruangan guru? Iya Bu, saya tahu. Tadi saya bermain HP pada saat pembelajaran kimia berlangsung. Oh begitu. Menurut Fitri yang Fitri kerjakan itu salah atau benar? Iya Bu, salah. Baik, kalau Fitri sudah menyadari bahwa itu adalah perbuatan salah, berarti Fitri sudah paham untuk tidak melakukannya lagi ya? Iya Bu, saya menyadari kesalahan saya dan saya meminta maaf Bu. Iya, yang namanya kesalahan itu adalah wajar. Semua orang itu pasti pernah melakukan salah. Ibu pun pernah melakukan salah. Jadi melakukan suatu kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting kita menyadari bahwa perbuatan salah itu kita tidak akan memperbaikinya. Kita akan memperbaikinya lagi dan tidak akan mengulanginya lagi ya. Fitri, saya ingin tahu kamu pasti mempunyai alasan kenapa bermain HP saat pembelajaran kimia berlangsung. Saya sebenarnya tidak berniat melalaikan pembelajaran Bu. Tadi saya merasa bosan dan hanya ingin menghilangkan rasa bosannya sejenak. Oke, sekarang Ibu sudah tahu alasan Fitri kenapa Fitri bermain HP saat pembelajaran kimia berlangsung. Nah, apa rencana Fitri untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, coba kamu pikir. Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Tahu Bu. Kalau bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung, apakah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dan kelas yang saya langgar adalah tentang fokus dan aktif dalam pembelajaran. Oke, bagus. Berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Iya Bu. Jadi menurut Fitri, apakah sudah melaksanakan semua keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Belum Bu. Nah, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran dan tidak akan bermain HP lagi saat pembelajaran berlangsung. Bagus, semoga Fitri bisa melaksanakan rencananya dan suatu saat Fitri mendapati temannya melakukan hal yang sama, Ibu berharap Fitri bisa memberitahukan dan mengingatkan temannya mengenai keyakinan kelas kita. Iya Bu. Terima kasih Fitri sudah mau datang ke ruangan guru.
Nah, jadi mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan dan jangan diulang lagi. Sekarang Fitri sudah bisa kembali ke kelasnya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Saya sangat senang sekali telah diajak berdiskusi oleh Ibu Fitrawati. Dan saya menyadari kesalahan saya dan akan lebih fokus dan aktif lagi dalam pembelajaran. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Kasus 2, Rehan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Rehan, tadi Ibu mendengar laporan dari guru kriket. Katanya kamu sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya Bu, Dalam seingat kamu, dalam minggu ini sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 4 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, Rehan, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Karena setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu pun pernah berbuat kesalahan. Namun yang terpenting kita harus menyadari bahwa kita harus belajar dari suatu kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Rehan? setuju Bu. Rehan, mari kita cari solusinya bersama ya. Siap Bu. Begini, Rehan pasti punya alasan mengapa sering datang terlambat. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa itu? Saya sering datang terlambat Bu karena saya begadang sampai jauh malam sambil bermain game. Akhirnya saya terlambat bangun. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Tahu Bu, Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Rehan, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Jadi betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, kemudian pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat. Saya minta maaf Bu. Oke, jadi Rehan sudah menunjukkan sikap yang sangat bagus, sudah melakukan permintaan maaf. Menurut kamu Rehan, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi di sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, baik Rehan ya. Kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi di sekolah. Oke, sekarang Rehan boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitrawati SPD MPD. Saya senang sekali sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya tidak datang terlambat lagi. Terima kasih. Itulah video yang berisi tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih.